Sejarah Kerajaan Bima, pendiri, raja, masa kejayaan, dan peninggalan. Kerajaan Bima terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdagangan yang cukup pesat. Kerajaan Bima adalah kerajaan yang pernah mengalami masa Hindu yang akhirnya berubah menjadi bercorak Islam. Sejarah Kerajaan Bima. Menurut catatan Bosangai Kait Nasaka kuno milik Kerajaan Bima, cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa, seorang musafir dan bangsawan Jawa yang bergelar Sang Bima. Ia sekaligus pendiri Kerajaan Bima. Kemudian, ia menikah dengan Putri Tasi Sarinaga. Dari hasil pernikahan tersebut lahir dua orang putra bernama Indra Zamrud dan Indra Komala. Kedua anak tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima. Pada saat itu, wilayah Bima telah terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Encuhi. Masa Encuhi merupakan ambang sejarah proto-sejarah. Pada masa itu masyarakat mulai hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian dan peternakan. Masyarakat juga hidup teratur di bawah Encuhi. Ada 5 Encuhi yang tergabung dalam Federasi Encuhi, yaitu Encuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau pusat pemerintahan. Encuhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan. Encuhi Padolo menguasai wilayah Bima bagian barat, dan Encuhi Banggapupa menguasai wilayah Bima bagian timur, dan Encuhi Dorowuni menguasai wilayah utara. Federasi Encuhi mengangkat Bima sebagai pemimpin. Secara resmi, Sang Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi pada pelaksanaannya ia menyerahkan kembali kekuasaannya pada Encuhi Dara untuk memerintah atas namanya. Pada perkembangan selanjutnya, putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala datang ke Tanah Bima. Indra Zamrud menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu, Bima memasuki zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bima menjadi kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun-temurun, Kerajaan Bima telah diperintahkan sebanyak 16 raja, hingga akhir abad ke-16. Penyebaran agama Islam di Bima semakin meluas pada abad ke-17, saat Kesultanan Gowatalo menaklukkan wilayah-wilayah di Nusa Tenggara. Islam mulai berkembang pada abad 16 hingga 17 Masehi. Pengaruhnya sangat luas di Bima. Peralihan kerajaan ke Kesultanan Bima. Pada tanggal 5 Juli tahun 1640 Masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan. Peralihan ini ditandai dengan dinobatkannya putra mahkota Lakai yang bergelar Rumata Mabatawadu menjadi Sultan pertama dan berganti nama menjadi Sultan Amir Kahir. Sejak saat itu, Bima memasuki peradaban kesultanan dan memerintah sampai 15 sultan secara turun-temurun hingga 1951. Masyarakat Bima telah mengenal Islam melalui penyebaran agama Islam di Jawa, Melayu, Gujarat, dan Arab pada 1609 Masehi. Yang mengenal lebih dahulu adalah masyarakat pesisir. Masa kesultanan berlangsung lebih dari 3 abad lamanya. Selama pemerintahan kesultanan diwarnai pasang surut. Secara politik dan ekonomi, Bima berubah menjadi daerah perdagangan yang paling berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara. Masa-masa kesultanan mengalami pasang surut disebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang terdapat di Nusantara. Kejayaan Kerajaan Bima. Kejayaan kerajaan atau Kesultanan Bima terjadi pada masa pemerintahan Sultan terakhir, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Ia berhasil mengembangkan Islam secara pesat. Hal tersebut terjadi karena Sultan Muhammad Salahuddin menaruh perhatian besar terhadap perkembangan agama Islam. Sultan Muhammad Salahuddin juga membangun sejumlah sarana dan prasarana untuk beribadah. Ia juga mengembangkan fungsi ibadah yang menjadi pusat pengkajian ilmu juga agama.
Sultan Muhammad Salahuddin juga mengembangkan pendidikan formal yang dilakukan dengan mendirikan sejumlah madrasah di wilayahnya. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan anak dari Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim adalah seseorang yang selalu memperhatikan kehidupan dan juga pendidikan agama. Pada tahun 1951, tepat wafatnya Sultan ke-14, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin, Bima memasuki zaman kemerdekaan dan status kesultanan diganti dengan pembentukan daerah Swapraja dan Swatantra yang selanjutnya berubah menjadi daerah kabupaten. Peninggalan Kerajaan Bima. Istana Bima, Asimbojo, sekarang Museum Bima adalah monumen fisik terakhir Kerajaan Bima. Di istana ini, bendera merah putih pertama kali berkibar. Asibowo, Istana Baru, bangunan darurat tempat tinggal Sultan Muhammad Salahuddin dan keluarga selama Asimbojo dalam pembangunan. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Masjid Al-Munawahidin. Raja Kerajaan Bima. Daftar Raja-Raja Kerajaan Bima saat masih bercorak Hindu. Indra Zamrud. Batara Indra Bima. Batara Sang Luka. Batara Sang Bima. Batara Matra Indarwata. Batara Matra Indratarati. Manggampo Jawa. Putri Ratnalila. Maharaja Indra Kumala. Batara Indra Luka. Maharaja Bima Indra Seri. Mawaa Pajulongge. Mawaa Indra Mbojo. Mawaa Bilmana. Manggampo Donggo. Mambora Bapilituta. Tureli Gampo. Mawaan Dapa. Rumah Samara. Rumah Sarise. Rumah Mantau Asi Sawo. Rumah Manuru Sarei. Tureli Gampo. Mambora di Sapega. Mantau Asi Peka. Berikut daftar raja-raja kerajaan Bima setelah berubah menjadi Kesultanan Islam. Abdul Kahir I atau Rumata Mabatawadu, tahun 1620 sampai tahun 1640 Masehi. I Ambela Abdul Kahir Sirajuddin atau Mantau Umajati, tahun 1640 sampai tahun 1682 Masehi. Nuruddin Abu Bakar Al-Shah atau Mawaa Paju, tahun 1682 sampai tahun 1687 Masehi. Jamaluddin Ali Shah atau Mawaa Romo, tahun 1687 sampai tahun 1696 Masehi. Hasanuddin Muhammad Shah atau Mabatabowo, tahun 1696 sampai tahun 1731 Masehi. Alauddin Muhammad Shah atau Manurudaha, tahun 1731 sampai tahun 1748 Masehi. Kamalat Shah atau Rante Patola Siti Rabiah, tahun 1748 sampai tahun 1751 Masehi. Abdul Qadim Muhammad Shah atau Mawaa Taho, tahun 1751 sampai tahun 1773 Masehi. Abdul Hamid Muhammad Shah atau Mantau Asi Saninu, tahun 1773 sampai tahun 1817 Masehi. Ismail Muhammad Shah atau Mantau Danasigi, tahun 1817 sampai tahun 1854 Masehi. Abdullah atau Mawaa Adil, tahun 1854 sampai tahun 1868 Masehi. Abdul Aziz atau Mawaa Sampela, tahun 1868 sampai tahun 1881 Masehi. Ibrahim atau Matahi Parange, tahun 1881 sampai tahun 1915 Masehi. Muhammad Salahuddin, tahun 1915 sampai tahun 1951 Masehi.